Karena perubahan cara berpikir ke depan adalah bisa menumbuhkan persoalan-persoalan terutama sekali yang besar organisasi dengan kegiatan ekonomi. Apa perlu nanti ketua kita dirikan koperasi PPM Kota Padang, dan ini salah satu untuk menciptakan rasa memiliki kebersamaan. Udah Iwan Pasir, Ambo tetap udah karena memang Ambo kenal dari beliau. Beliau datuk dan tokoh berpengaruh di Kuranji. Mendudukan saudara Rehan menjadi ketua KPI dan itu dari PPM. Dan tidak lepas itu dari dukungan moral beliau. Kalau tidak akan menang aja. Saya pastikan itu. Audio Jungle. Audio Jungle. Dan mantan ketua KNPI Kota Padang, sekarang beliau menjadi ketua LPM Kota Padang, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan juga aku sebenarnya yang sebutan saya sampaikan tadi, ketua Dekopinda, Dewan Koperasi Kota Padang. Nah, itu bertepatan berhubungan dengan apa yang saya sampaikan tadi dalam sambutan. Ini yang saya inginkan, ini amanah yang saya inginkan kepada kawan-kawan kecamatan. Setelah melaksanakan kegiatan ini, MGD ini beberapa kecamatan, lanjutkan dengan UMKM. Nah, kebetulan pas beliau juga ketua Dewan Koperasi Kota Padang. Nah, kita minta situasi ini beliau habis ini, dan saya sampaikan kepada beliau dan kawan-kawan tadi, saya merasa bukan orang asing di Kuranji. Satu dari anak beliau itu adalah menjadi tokoh Kota Padang. Itu udah Iwan Pasir. Ambo tetap udah karena memang Ambo kenal dari beliau. Beliau datuk dan tokoh berpengaruh di Kuranji. Jadi dalam kesempatan ini beliau tidak bisa menghadiri kegiatan kita ini dari awal, tapi karena kecintaannya kepada PPM dan itu sesuai arahan beliau. Dan kita mendudukan saudara Rehan menjadi ketua KPI dan itu dari PPM. Dan tidak lepas itu dari dukungan moral beliau. Kalau tidak akan menang aja. Saya pastikan itu. Seluruh anak veteran bebas SPP gratis biaya. Beliau juga ngakui, dan mantan gubernur dan menteri Mendagri kita, mantan gubernur kita Gamawan Fauzi juga mengatakan itu. Ambo kalau tidak dia anak veteran, tidak di BPM pun tidak selesai kuliah Ambo itu. Dia kan bebas SPP tadi. Nah, ini kita manfaatkan moral, kita manfaatkan untuk berbuat di tengah-tengah masyarakat. Seperti yang saya sampaikan, jadikan pemuda Pancamarga itu pemuda yang bermanfaat bagi masyarakat. Kita banggakan dan kita cintai Adinda Yuda Putri. Apa yang beliau sampaikan bukan suatu cerita, karena semuanya berlatar belakang historis. Kalau belajar kepada historis adalah sejarah. Sejarah itu ada dua, sejarah bangsa dan sejarah personal. Masing-masing kita punya sejarah. Dan kemudian ayahanda, ketua anggota Likud Veteran yang masih eksis bersama-sama nih, Bapak Abdullah, dan seluruh stakeholder, ketua kecamatan Bung Jamalis. Ini saya melantik ketua pemuda Pilakui dulunya waktu saya ketua KPI kecamatan. Jadi kalau bicara Jamalis sehingga tidak asing lagi di kancah organisasi, karena bottom up-nya mulai daripada dasar lingkungan, kearifan lokal, menciptakan kepemimpinan itu tidak bisa top down. Kalau top down dia akan hilang di padaran. Kalau bottom up dia bisa merancang, meramah bagaimana melihat situasi dan kondisi real di tengah masyarakat. Dan itulah PPM, karena PPM itu dilahirkan orang-orang yang berjuang yang dinamakan dengan veteran. Kita adalah bagian tali darah yang punya hubungan secara tidak terpisahkan. Semua itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu nikmat ini kita bersama-sama bersuara dapat menciptakan rasa silaturahmi. Kenapa? Apabila nasib wanita sama manusia tidak terpisahkan dan agama menunjukkan hal-hal dunia. Suatu salam kita diangkat kepada Rasul Muhammad SAW. Organisasi ini adalah proses dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Dari generasi ini kembali ke generasi yang baru. Dulu memang sangat apa ya,
Tanpa ini kita tidak bisa masuk PPM untuk jadi pengurus. Tanpa ini saya tidak bisa berdiri sebagai bahagian daripada tali darah. Dan ini adalah kuncinya. Perubahan cara berpikir. PPM itu berada pada keindependenan, menciptakan cara berpikir yang sehat, mendominasi dan pilar-pilar, sehingga keberadaan kita itu tidak hanya sekedar nama, tapi punya makna, karena kita adalah bagian daripada anak-anak pejuang sejarah bangsa. Camkan itu semua. Peningkatan kapasitas itu dimulai dari personal act, mulai pribadi, sehingga akan muncul dalam suatu komunitas yang lebih besar, organisasi. Nah, apabila ada individu personal yang punya kapasitas, outputnya adalah melahirkan kader-kader yang punya stabil knowledge, punya kemampuan empiris, punya daya yang bisa meraup dan bisa melaksanakan program-program kerja seperti yang dilaksanakan oleh PPM Kota Padang hari ini. Yang lain itu didirikan untuk kepentingan sesaat, tapi PPM lahir untuk kepentingan terus menerus dan kontinu dari masa ke masa. Ini hal yang harus kita petik dalam pemikiran yang sehat kita. Makanya dibuka keran. The big family artinya lebih diberikan peluang kepada keluarga besar para pejuang. Jadi ini juga akan bisa menjadi bukan tolak ukur yang utama lagi, karena perubahan sejarah itu sendiri dalam bentuk apa? Dalam bentuk rasa memiliki dari antara kita. Jangan korban semua karena tidak punya ini, tidak punya nyali pula. Nyali kita dalam membesarkan bendera pagi-pagi LPM di Kota Padang dan 11 kecamatan yang ada di tempat kita ini. Kemudian organisasi akan menjelma menjadi suatu kekuatan apabila orang yang mengurus bisa menerjemahkan kemampuannya. Artinya begini, kalau top down itu hanya sesaat, tapi kalau bottom up akan ada kontinuitas terus menerus, akan terjadi program yang sesuai dengan kearifan lokal, sesuai dengan fungsi, kreativitas dan objek-objek yang ada di mana saudara berada. Nah, objek itu tentu yang tahu di Poso-Poso yang tahu di Kiri-Kiri, yang tahu daerah Orangi lain lagi, Kota Tengah lain lagi, Padang Barat lain lagi. Dan itulah yang dinamakan penguatan lokal yang kita hidupkan di sendi-sendi PPM yang ada di Kota Padang. Jangan hanya berkutat untuk berbaris-baris, karena perubahan cara berpikir ke depan adalah bisa menumbuh kembangkan persoalan-persoalan, terutama sekali membesar organisasi dengan kegiatan ekonomi. Apa perlu nanti ketua kita dirikan koperasi PPM Kota Padang, dan ini salah satu untuk menciptakan rasa memiliki kebersamaan. Tepatnya kita bisa mengadu, mengasah solidaritas, tanggung jawab dan kesetiakawanan di antara kita di Kota Padang kita cintai. Tidak susah, cukup dengan kata notaris itu kita akan rekomendasikan supaya PPM Padang punya saling isi mengisi, tapi kita wajib meluruskan dengan sudut pandang yang empiris apabila ada kasta-kasta di tengah masyarakat kita. Kenapa kita harus membedakan secara bijak? Karena orang bijak bersahabat dari kebenaran, oleh kebenaran dan untuk kebenaran. Insyaallah setiap ayat saja masih bahwa pimpinan dan putra aktifnya melahirkan kader-kader yang mempunyai wawasan lama di awal ke-72. Itu adalah bentuk bersama Pancasila. Kalau sudah lama di awal ke-72, amanlah negeri ini. Tapi dari risiko siang bambu malam ada rusaklah faedah ini. Jadi ketua yang memberikan pencerahan, mendistribusikan pemikiran, melahirkan ide-ide untuk kita. Kemudian kita hari ini iya, besok tidak lagi. Mau dikemanakan arah PPM Kota Padang ke depan? Insyaallah kalau kita menjadi dengan adanya rutinitas, dengan adanya satu pandangan yang sama di antara kita, mari kita bersamakan hal yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengucapkan kepada Pak Datuk, Pak Dewan Datuk dari Alam yang sudah memberikan sambutan wawasan kebangsaan yang sangat luar biasa. Aplaus untuk beliau.